Masjid Wakatobi masih tetap berkumandang azan walaupun sampai 2100 2200. Tapi dari sekarang kita didik mereka Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, malam tahun baru hijrah, buat acara pengajian tabligh akbar. Setelah pengajian tabligh akbar nanti jangan pulang dulu, jamaah sudah menduga pasti ada makan-makan. Karena akan ada pengumuman berdasarkan keputusan Dewan Juri, musabaqah tilawatil azan, musabaqah imam, musabaqah khatib, maka dia siap untuk maju ke depan. Lomba azan, juara 1, juara 2, juara 3, itulah yang azan memandangkan, memanggil umat untuk datang meramaikan masjid. Jangan lagi muazin yang tahun 70. Itu juga lagi yang azan. Dari sejak kakek kita dia azan sampai Allah. Kita sangka mic-nya rusak. Dia tidak salah, sedikit pun dia tak salah. Tapi kita tidak mengganti, tidak melakukan regenerasi. Tapi alhamdulillah, beberapa hari saya di Wakatobi, saya dengar azannya mantap-mantap. Kemarin saya dengar azan, hebat sekali, rupanya handphone. Azan yang asli mantap juga. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang paling penting ditanamkan ke dalam anak-anak kita adalah akidah bahwa tidak akan dapat nikmat kecuali karena Allah. Kalau dia kena musibah, iyamsaskallahu bidurrin, kalau kau kena musibah, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah dari dirimu kecuali Allah. Dia tidak akan pergi ke dukun, dia tidak akan minta ke pokok kayu, dia tidak akan menyembah hutan belantara, dia hanya meminta kepada Allah. 17 kali kita ajarkan dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang banyak orang, dia tahu, dulu bapak saya kalau dalam masalah dia pergi ke dukun, dulu mak saya kalau dalam masalah dia pergi ke dukun. Mati kita, dia telepon nomor dukun. Dari mana? Di handphone. Di handphone bapaknya pas dicek, dukun 1, dukun 2, dukun 3. Assalamualaikum Pak Dukun. Waalaikumsalam. Saya anaknya si Anu kemarin. Iya, bapakmu sering kesini memang. Nomornya masih saya simpan, kata Pak Dukun. Saya pun punya masalah juga. Silakan datang. Apa masalahmu? Ini. Kata Pak Dukun, masalah itu lebih parah dari masalah toilet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man ataka inan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, ikut pada instruksi dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Saya yakin dan percaya kalau video ini diupload banyak dukun-dukun yang marah dan menyantet saya. Carinya video saya, diambilnya foto saya, dimintanya jin segala jin, hantu segala hantu, bunuh Abdul Somad. Tapi dukun-dukun itu doanya tidak mempan. Kenapa? Karena jamaah Wakatobi doanya lebih kuat membela Abdul Somad. Berlaga antara doa orang Wakatobi dengan permintaan jin ibrit, jin hantu, jin setan, jin lorong, sundel bolong. Kira-kira doa siapa yang dikabulkan Allah? Doa jin kafir atau doa orang Wakatobi? Doa orang Wakatobi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Somad hari ini sampai detik ini tidak mempan disantet, bukan karena amal Abdul Somad, bukan karena zikir Abdul Somad, tapi karena doa orang-orang soleh yang ada di hadapan saya. Itulah keyakinan yang ada dalam diri saya. Saya langkahkan kaki dari Pekanbaru Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Yang kujumpai di Wakatobi hamba Allah, yang kuinjak adalah bumi Allah, lautannya pun milik Allah. Maka saya pun berangkat, la haula wala quwata illa billah. Sampai di Wakatobi,
Rupanya saya bukan cuma diajak berceramah ke masjid, bukan cuma jumpa bupati, wakil bupati, kapolres dan anggota DPRD, ketua DPRD. Saya diajak berjumpa dengan penghuni laut. Bawa saya ke tengah laut. Ustaz Somad, kami akan menunjukkan bagaimana indahnya alam Wakatobi. Loh, saya kan sudah melihat bagaimana cantiknya hijau pohon kelapa, bagaimana di atas batu karang bisa tumbuh pohon beringin. Apalagi yang mau dilihat? Ustaz baru melihat keindahan Wakatobi di atas tanah, yang di dalam laut Ustaz belum lihat. Ustaz mau kami tunjukkan? Mau bilang takut main? Maka dikasihlah instruksi. Nanti Ustaz kalau masuk ke dalam bernafasnya jangan pakai hidung, tapi pakai mulut. Tarik pelan, hembuskan pelan. Nanti kalau airnya tiba-tiba masuk ke kacamata, maka tarik ke atas, hembus. Kelihatan muka Ustaz sudah mulai pecah. Masyarakat Wakatobi mau menunjukkan inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, penciptaan laut, bagaimana batu karang, bagaimana ikan-ikan, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat. Di situ semua ada tanda-tanda kebesaran Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada orang Wakatobi yang selama ini Abdul Somad melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Cukup mendongakkan kepala ke atas langit, nampaknya bintang ke bintang. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Allahu Akbar. Selama ini kau hanya melihat ke atas Abdul Somad. Di Wakatobi kami akan tunjukkan kepada kau tanda-tanda kebesaran Allah. Kau tidak melihat ke atas, tapi kau melihat ke bawah. Ustaz, nanti kalau pemandangannya menakjubkan, Ustaz jangan bilang gini. Kalau gini itu tandanya Ustaz mau naik ke atas. Jadi gimana? Kalau nampak menakjubkan, hebat, katakan begini. Oke. Begitu nampak warna-warni batu karang, ikan-ikan, rasanya bagaimana Pak Ustaz di bawah itu? Seperti Aquaman. Pokoknya asal bertanya, gimana Ustaz? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berada di dalam air, di dasar lautan, disitulah baru kita sadar bahwa Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD Datuk Seri Ulama Setiap Negara KI Jaga Mangku Dilaga tak ada apa-apanya. Mau apa di bawah laut? Mau tabligh akbar? Mau apa kau di bawah laut Abdul Somad? Disitulah baru sadar yang paling hebat di bawah laut itu adalah instruktur diving. Kita ini sombong kalau di kantor kita, karena kita ini kita merasa luar biasa kalau di kampung kita. Tapi ketika kita masuk ke kampung orang lain, ke pedalaman, turun ke bawah, mana telingamu yang hebat dan gagah perkasa? Selama ini Abdul Somad, kalau kau ceramah, pekak telinga kami, karena kami duduk di dekat sound system, di dekat speaker. Sekarang baru kami tunjukkan Abdul Somad, ternyata telingamu pun tak tahan waktu di dasar laut itu. Oh, pecah bentang telinga. Halaka mru'un lam ya'rif qadrah. Celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Jadi kalau kita mau siapa diri kita, mau tahu siapa hakikat diri kita, maka kita mesti kenali alam semesta. Naik ke atas, ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang naik ke atas, ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia naik ke langit, dadanya terasa sempit. Naik pesawat take off ke atas, sempit terasa dada. Abdul Somad berangkat ke Kairo 5 September tahun 1998.
naik pesawat Royal Jordan Airlines 10 jam dari Jakarta menuju Amman, dari Amman 2 jam ke Kairo. Wah, naik pesawat apa Ustaz kemarin? Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu? Itulah tiket yang paling murah. Di atas langit sudah, helikopter sudah, pesawat pribadi sudah, masuk ke dalam laut dibawa orang Wakatobi. Apalagi yang belum? Keranda jenazah. Dan semuanya pasti. Kalau ada orang yang mengajakmu naik pesawat, belum tentu jadi. Kenapa? Tak jadi naik pesawat. Kenapa? Pilotnya meninggal. Kalau ada orang yang mengajakmu naik helikopter, belum tentu jadi, izinnya tidak keluar. Kalau ada orang mengajakmu naik kapal laut, kapal selam, belum tentu jadi. Kenapa? Mesinnya berkarat. Tapi kematian pasti, guys. Maka siapkanlah diri untuk yang pasti-pasti. Kematian itu pasti datang. Siapa saja yang berkeyakinan bahwa hidup itu ada, maka pasangan hidup adalah mati. Saya hidup, saya yakin Pak Ustaz. Kalau mati, saya tak yakin. Kau mau yakin, kau mau tak yakin, mati tetap datang. Berapa banyak orang tak yakin mati. Michael Jackson sudah menyiapkan satu kotak tabung hampa udara. Dia mau masuk ke dalam untuk kekal abadi. Mati. Fir'aun menyiapkan tempat yang hebat, batu. Dia masuk ke dalam. Ainama takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian yang akan datang menjemputmu. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kau berada di tempat yang amat sangat kokoh. Orang Arab kafir musyrik jahiliyah dulu membuat kotak kayu, dia paku kuat-kuat, bersembunyi di dalam. Ketika ditanya, kenapa kau bersembunyi di dalam? Supaya malaikat maut tidak datang. Kematian tetap datang walaupun kau berada di rumah sakit yang megah, hebat, cantik di luar negeri. Security-nya ketat, pintunya tebal, masuk ke dalam pakai password. Malaikat maut tetap masuk, bebas akses, mencabut nyawa. Kau sedang berada dalam ruangan yang hebat. Ruangan itu bernama ICU, you don't see me. Aku bisa melihatmu dan kau tak bisa melihat aku. Apakah orang yang mati itu merasa bahwa dia akan mati? Tidak. Semua orang mati itu menyangka bahwa orang lain yang mati dia akan kekal abadi. Semua orang yang mati itu menyangka tetanggaku yang akan mati, istriku yang akan mati, anakku yang akan mati, suamiku yang akan mati, keluargaku yang akan mati. Aku akan tetap kekal abadi. Kalau bapak tidak percaya, tanyalah sama orang yang sudah mati. Semua mereka menyangka bahwa orang lainlah yang akan mati. Begitu COVID datang, menyerang orang yang sehat, menyerang orang yang segar bugar, mereka pun menyangka orang lainlah yang akan mati. Kalau dia berada berdua di rumah sakit, yang satu sakit, yang satu sakit, yang satu ini kita tanya, menurutmu siapa yang akan mati? Dia. Tapi dalam Islam kita diajarkan bahwa kita akan berhadapan dengan kematian. Datang malaikat maut bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka. Siapa? Kata Nabi Ibrahim. Malaikat maut. Coba ibu bapak bayangkan pulang dari sini, tutup pintu, mau sarapan, buat teh manis, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Malaikat maut. Mana turidu? What do you want? Kamu mau apa malaikat maut? Uridu an aqbidha ruhak. Aku mau mencabut nyawa. Nabi Ibrahim mentalnya kuat. Dia tidak pingsan. Dia tidak gemetar. Kita jangankan jumpa malaikat maut, jumpa tukang kredit aja pingsan. Kau mau apa? Aku mau mencabut nyawamu. Hal yaqbidu khalilun khalilahu. Apakah ada kekasih yang sanggup mencabut nyawa kekasihnya? Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah.
Nabi Muhammad Habibullah, kesayangan Allah. Adakah kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Dijawab sama malaikat maut, hal yakrahu khalilun khalilah. Adakah kekasih yang tak suka berjumpa dengan kekasihnya? Maka sesungguhnya orang kalau kasih sayang dengan Allah, dia rindu dengan kematian itu. Tapi jangan gara-gara ini lantas nanti keluar rumah tidak pakai helm. Kita hanya sama istri, abang nggak pakai helm keluar rumah. Apakah ada kekasih yang takut? Bukan masalah mati bang, aku takut kau kena tilang. Kita tetap disuruh berusaha, berikhtiar. Masalah mati urusan Allah. Kita hanya disuruh untuk mempersiapkan apa setelah kematian. Ini banyak sekali sekarang orang setelah ngaji, sesiap mati Pak Ustaz, sesiap mati Pak Ustaz. Semua orang siap tak siap tetap mati. Yang jadi masalah setelah mati kau bawa apa? Bapak Fulan sudah siap mati, kenapa? 99 masjid sudah dia bangun. Ada orang di Pulau Sulawesi ini membangun 99 masjid. Si Fulan meninggal kenapa? 1000 TPQ sudah dia bangun, taman pendidikan Al-Quran. Kau mati bawa apa? Siap mati kau, mati nekat. Siapkanlah apa yang akan dibawa menjelang kematian. Ibu-ibu yang tidak kaya, ibu-ibu yang bukan pejabat, ibu-ibu yang bukan bisnismen, ibu siap mati. Kenapa? Bekal ibu sudah siap. 9 bulan 10 hari kau kandung, 2 tahun kau susukan. Mereka adalah para penghafal Al-Quran. 1 hari dia ulang hafalannya 2 juz. 1 bulan dia khatam 2 kali. 1 tahun 24 kali. Terang benderang alam kubur ibu. Sejauh mata memandang alam barzakh ibu. Saya senang ceramah Pak Ustaz. Cuman gak enaknya pas giliran mati ibu-ibu terus. Oke, kalau gitu kita balik ke bapak-bapak. Bapak-bapak yang suka mengasih belanja lebih kepada ibu. Terang benderang kubur bapak. Setuju Bu? Lihatlah senangnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Abdul Somad datang jauh-jauh sampai 2 kali transit ke Wakatobi ini untuk apa? Untuk mendapatkan amal jariah. Abdul Somad tidak kaya, dia tak bisa bangun masjid. Abdul Somad bukan pejabat yang bisa tanda tangan sehingga berdiri Islamic Center. Tapi insya Allah ketika saya berceramah, ada orang kaya mendengar, ada pejabat yang mendengar, ada bisnismen yang mendengar. Mereka bangun masjid. Maka paling tidak Abdul Somad dapat kecipratan juga amal jariahnya insya Allah. Siapa yang membangun masjid itu? Gak tahu siapa yang bangun. Tapi saya lihat tanda tangannya Abdul Somad. Masjid apa namanya? Masjid Az-Zaitun Wakatobi. Ada tanda. Padahal yang mendidik, membimbing umat Pak Ketua MUI. Tapi Pak Ketua MUI legowo, lapang dada. Biarlah aku yang mendidik Abdul Somad. Masalah tanda tangan kau saja. Profesor Dr. Abdul Somad LCMA di video kan. Berikut ini penyerahan beras secara simbolis yang akan diserahkan oleh Abdul Somad. Berasnya bukan punya Abdul Somad. Berikut ini santunan untuk anak-anak yatim, penyerahannya oleh Abdul Somad. Duitnya bukan punya Abdul Somad. Berikut ini tanda tangan prasasti masjid, pemencetan tombol untuk membuka layar, dipencet tombol. Semua bertepuk tangan. Peresmian masjid beserta sekolah tahfiz Quran dipencet oleh Abdul Somad. Yang punya bukan Abdul Somad. Secara simbolis. Lama-lama saya terpenuh berpikir, jangan-jangan nanti pas malaikat berkata, berikut ini Abdul Somad masuk surga secara simbolis. Pahala ceramahmu sudah habis Abdul Somad. Yang kau dapat hanya simbolis-simbolis saja.
Tapi saya yakin dan percaya mendengar cerita ini jamaah menjadi kasihan. Nanti malam mereka akan tahajud dan mereka berdoa, ya Allah, masukkan Abdul Somad ke surga, jangan secara simbolis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kau sangka orang yang terkenal ceramah di mana-mana lalu amalnya banyak, belum tentu. Boleh jadi amalnya sudah tak bernilai, tak berharga karena ria, karena sum'ah, karena sombong, merasa hebat. Tapi di sana ada ibu-ibu rumah tangga yang biasa, tak dikenal oleh siapapun. Pak RT pun tak kenal sama dia. Tapi malaikat-malaikat mencatat amalnya. Anak-anaknya dia kasih tahu, jilbabmu mesti panjang nak. Jangan keluar rumah dengan laki-laki yang tak mahram. Selama ibu masih mau merepet, masih mau ngomong, masih mau menasehati, tidak berhenti, insya Allah anak-anak Wakatobi akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau ibu-ibu sudah diam saja, melihat anak pakai rok pendek umur 18 tahun dipakainya celana anak umur 8 tahun, diam aja. Pergi dia sama pacarnya, ma aku mau pergi pulang subuh ya. Pergilah. Sesungguhnya dunia sudah kiamat. Apa yang Ustaz lihat selama di Wakatobi? Jilbab mereka panjang. Itu bukan jilbab Pak Ustaz mukena, terserah. Ini mesti kita pertahankan. Negeri ini negeri Islam, negeri ini negeri tauhid, negeri ini negeri la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di bawah kesultanan Buton, sultan-sultannya bertauhid, anak cucunya bertauhid, sampai hari ini masih bertauhid, sampai hari kiamat tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Membangun jembatan mudah, membangun jalan layak sempurna, tapi membangun manusia. Kalau salah tiang ini, salah cor, tinggal panggil tukang, tumbangkan, ganti. Nauzubillah. Kalau salah kubah ini, ganti. Kalau salah lampu ini, ganti. Tapi kalau manusia salah didik, apa bisa kita panggil ganti? Tak bisa. Manusia ini mesti dididik dari awal, dibiasakan datang ke masjid, dibiasakan bersedekah, dibiasakan menutup aurat, dibiasakan menghormati ulama, dibiasakan berzikir, dibiasakan membaca Quran. Allah bisa karena biasa. Kenapa? Begitu mendengar Abdul Somad datang, jamaah berduyun-duyun. Subuh kemarin ramai, tadi malam ramai, subuh ini ramai, walaupun dengan tetap prokes, protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ustaz jaga jarak, ya kami berjarak, kami sholat dulu. Tapi jam saya dulu. Ustaz sampai jam 6. Sekarang sudah sampai jam 6. Itulah yang dapat disampaikan Abdul Somad. Tausiah terakhir. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama. Amin. Kita akan jumpa lagi di Wakatobi. Abdul Somad berjanji akan datang ke Wakatobi, bukan ceramah tabligh akbar, bukan pengajian Maulid Isra Mi'raj Nuzul Quran, tapi dalam satu momen wisuda anak-anak tahfiz Quran Wakatobi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Al-Haziniyah Al-Fatihah.